nothing. On the night of the annual bonfire, with all of the residents of Cabrini watching, Helen arrives with a sacrificial offering. On the night of the annual bonfire, with all of the residents of Cabrini watching, Helen arrives. Halo guys, apa kabar? Mimin doain yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Candyman. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini disutradarai oleh Nia Da Costa, dibintangi oleh Virginia Madsen, Vanessa Williams, Colman Domingo, dan nama besar lainnya. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Helen Lyle. Helen Lyle adalah seorang mahasiswa yang memutuskan untuk menulis tesis tentang legenda dan mitos lokal. Dia mengunjungi bagian kota, di mana dia belajar tentang legenda tentang Candyman. Candyman adalah kisah legenda mengenai seorang pria berlengan satu yang muncul ketika seorang menyebut namanya 5 kali di depan cermin. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Jika menurut kalian film ini menginspirasi dan bisa diambil sisi positifnya, silakan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Oke, langsung saja. Mari kita simak cerita filmnya guys. Kita intro dulu ya guys, supaya kalian ingat ulang tahun kalian. Di awal film, terlihat seorang anak laki-laki berkulit hitam yang bernama William. Ia disuruh ibunya ke laundry untuk mencuci pakaian yang kotor. Di tengah perjalanan, polisi memperlihatkan foto seorang buron padanya. Namun William tidak tahu. Akhirnya ia melanjutkan perjalanannya ke laundry. Setelah sampai di laundry, William melihat tembok bolong yang ada di belakangnya. Namun ia tak peduli dan melanjutkan untuk mencuci pakaiannya. Sambil menunggu cuciannya, William yang akan keluar. Kemudian ia menemukan permen yang jatuh di lorong dekat tembok yang bolong itu. Ketika ia mengambil permen itu, tiba-tiba seseorang yang menyeramkan yang mempunyai tangan seperti bajak laut muncul dari dalam tembok yang bolong itu dan berjalan mendekatinya dan membuat William berteriak histeris dengan keras. Tak sengaja polisi yang berpapasan dengan William tadi mendengar teriakannya dan bergegas masuk ke dalam tempat laundry. Di sisi lain, diperlihatkan 2 orang pasangan guys sedang berjalan. Pria kulit hitam bernama Troy dan pria yang belum mencukur brewoknya bernama Grady. Mereka pergi ke apartemen Brianna. Dia adalah saudari perempuan Troy. Brianna tinggal bersama suaminya yang bernama Anthony. Dia adalah seorang pelukis handal. Saat mereka mengobrol sambil minum anggur, mereka membahas tentang perumahan murah berhantu yang bernama Cabrini Green. Ia bercerita tentang seorang wanita yang bernama Helen Lyle, yang merupakan seorang mahasiswi yang sedang melakukan penelitian di Cabrini Green. Ia datang untuk mendokumentasikan bentuk foto di sana. Di suatu hari, Helen tiba-tiba bersikap aneh, di mana ia memenggal kepala seekor anjing. Saat polisi datang, ia ditemukan di salah satu apartemen dan tergeletak di atas genangan darah. Namun mereka semua tidak percaya dengan cerita Troy. Kemudian Troy melanjutkan ceritanya di mana akhirnya Helen dipenjarakan. Namun Helen dapat kabur dari penjara guys. Helen mengamuk dan membunuh banyak orang. Helen juga membawa kabur seorang bayi dan kemudian tak pernah ditemukan lagi. Kemudian di acara api unggun tahunan Cabrini, Helen muncul dalam kondisi tak sadarkan diri.
dan membawa bayi untuk dibakar sebagai persembahan. Untung saja warga dapat menangkap Helen dan menyelamatkan bayi itu. Ketika warga masih sibuk dengan bayi itu, Helen berdiri dan mengorbankan dirinya masuk ke dalam api unggun dan terbakar sampai mati. Setelah Troy menceritakan semuanya, nampaknya semua orang mempercayainya. Kemudian Troy dan Greedy pun pamit pulang. Sebelum tidur, Anthony yang penasaran kembali membaca cerita Cabrini Green di bah Google, guys. Namun karena Brianna takut dan sedang sange, ia menyuruh Anthony untuk menaruh handphonenya. Keesokan harinya, Tony bersama temannya bernama Clive. Ia yang merasa tidak puas dengan lukisan Anthony dan meminta Tony untuk menggali kembali potensi lukisnya seperti 2 tahun silam. Kemudian Anthony mendapatkan ide untuk mengambil objek tentang Cabrini Green. Saat Brianna keluar dari rumah, saat itulah Anthony mulai mencari informasi tentang Cabrini Green. Ia mulai mencari informasi tentang Helen Lyle dan juga mencetak sebuah gambar gereja sebagai petunjuk. Dan kemudian ia langsung pergi mencarinya. Akhirnya Anthony menemukan gereja itu dan mengambil gambarnya. Namun saat ia memoto objek itu, tangannya disengat oleh seekor lebah. Lalu Anthony memanjat pagar dan memasuki perumahan Cabrini Green. Di sana sangat sepi, guys, dan tidak ada aktivitas seorang pun. Ia memasuki salah satu rumah yang di dalamnya sangat gelap dan juga terdapat banyak coretan di dinding. Saat melihat-lihat, Anthony dikagetkan dengan sesuatu yang melintas dari luar rumah. Ia pun melihat suatu gambar dengan sosok yang menyeramkan di dinding yang membuat Anthony memotretnya lagi. Saat Anthony keluar, ia melihat mobil polisi datang ke rumah itu. Saat itu Anthony dikagetkan ketika seseorang berbicara padanya dari belakang. Ternyata itu adalah sosok William yang sudah dewasa. William mengatakan mobil polisi itu datang untuk membawa penghuni baru. Ia mengatakan sudah lama sekali tak ada yang mau tinggal di situ. Dia bercerita kalau dia juga pernah tinggal di perumahan itu. Kemudian Anthony ikut dengan William untuk mencari informasi. Ia diajak William ke rumahnya yang ternyata kini William sudah mempunyai usaha laundry sendiri. Anthony menanyakan tentang Helen Lyle pada William. Kemudian William memberitahu bahwa Helen mencari Candyman. William menyebutkan Candyman sebagai Sherman. William menceritakan bahwa Sherman merupakan orang yang terkenal di sana karena suka membagikan permen pada anak-anak kecil. William juga menceritakan saat dulu ia bertemu Sherman. Ternyata Sherman tinggal di balik tembok dan juga memberikannya permen. Karena takut saat itu William berteriak yang membuat polisi datang dan langsung membunuh Sherman. Setelah kejadian itu, pisau cukur makin banyak yang ditemukan di dalam permen. Dan William baru mengetahui bahwa Sherman tidak bersalah. Ia juga mengatakan itu bukan terakhir kalinya ia melihat Sherman. Di sisi lain, Anthony yang sudah ada di apartemen terlihat ia sedang melukis. Melihat Brianna yang baru saja pulang, kemudian Anthony mengajaknya untuk melihat hasil lukisannya. Lukisannya bercerita tentang Sherman yang dipukuli sampai wajahnya tak bisa dikenali. Kemudian Sherman mulai terlihat di sekitar Cabrini dan seiring berjalannya waktu, namanya berubah menjadi Candyman. Anthony menceritakan sebuah mitos dan legenda yang mengatakan bahwa jika menyebut namanya sebanyak 5 kali di depan cermin, maka Candyman akan muncul di pantulan cermin itu dan membunuhnya. Brianna pun hanya menganggapnya sebagai gurauan Anthony. Kemudian Anthony mengajak Brianna untuk mencoba memanggilnya. Namun Brianna tidak mau dan Anthony mengusili Brianna dengan menyebut nama Candyman. Saat mereka bercanda, Brianna melihat tangan Anthony yang tersengat lebah. Tidak lama Anthony dan Brianna pergi untuk melihat pameran lukisan, di mana salah satu lukisannya juga ada di sana. Terlihat seorang gadis bernama Haley sedang melihat karya Anthony.
Ia juga membaca cara memanggil Candyman. Dan tak lama ia juga memotret karya Anthony dengan sebuah ponsel. Tak lama Haley pergi karena temannya telah memanggilnya. Salah seorang kritikus bernama Finley melihat karya yang dibuat oleh Anthony. Lalu Anthony datang memperkenalkan karyanya. Ia mengatakan kisah di balik cermin yang terdapat ruangannya. Terlihat Finley juga menyukai karya Anthony. Dan Finley berkata, Antonio adalah seniman yang datang ke tempat pameran murahan. Dan kemudian ia pergi begitu saja tanpa menjelaskan kata-katanya. Tak lama Anthony mendatangi Brianna yang sedang berbicara dengan Clive dan teman-temannya, di mana lukisan Anthony ditertawai oleh mereka. Namun Anthony membalas dengan gurauan pedasnya dan kemudian pergi bersama Brianna sambil mabuk. Setelah pameran selesai guys, Clive bersama pacarnya yang bernama Jerica sedang membersihkan tempat itu. Clive bercerita tentang kesalahannya pada Anthony. Lalu Jerica melihat karya milik Anthony dan ingin mencoba kebenarannya dan memanggil nama Candyman. Namun Clive tidak menyetujuinya karena ia tidak mau melihat pacarnya mati. Dan tak lama, Jerica melepas sepatunya dan menantang pacarnya untuk prut-prut di situ guys. Di sisi lain, Anthony yang mulai membuat lukisan lagi, kemudian ia melihat seekor lebah datang menabrakkan diri ke cermin. Saat ia akan menangkapnya, ternyata lebah itu malah masuk ke dalam cermin. Terlihat kembali Jerica dan Clive. Mereka yang sedang memulai adegan prut-prut, tak disangka di depan cermin itu Jerica menyebut nama Candyman sebanyak 5 kali dan tiba-tiba menakutkan guys, leher Jerica terlihat seperti disembelih seperti layaknya sapi dan membuat ia mati di tempat. Clive yang panik melihat sekeliling dan ia pun melihat sosok bayangan Candyman. Clive yang masih sempat menutup resletingnya, ia langsung kabur. Namun pintunya terkunci dan tidak bisa dibuka. Akhirnya Clive diseret oleh Candyman yang tak terlihat itu ke depan karya seni Anthony. Dan terlihat Candyman membunuh Clive yang terlihat dari kaca. Keesokan harinya, terlihat Anthony yang sedang menyelesaikan lukisan barunya. Terlihat kondisi tangan Anthony yang tersengat lebah semakin melepuh. Di sisi lain, Brianna yang pergi ke tempat pameran telah menemukan mayat Clive dan Jerica. Singkat cerita, Anthony, Brianna, dan Troy sedang melihat berita. Anthony terlihat senang karena kematian Clive, dan Jerica berkaitan dengan lukisannya. Brianna yang tidak menyukai ekspresi Anthony pergi begitu saja. Saat malam harinya Brianna yang tertidur, ia bermimpi dan melihat kematian teman-temannya dan juga melihat sosok Candyman. Lalu saat ia terbangun, Brianna melihat Anthony di kamar mandi. Ternyata Anthony juga mengalami mimpi buruk yang sama seperti Brianna. Namun ia tidak mau menceritakannya pada istrinya. Lalu Anthony pergi ke perpustakaan kampus. Ia meminjam arsip peninggalan milik Helen Lyle yang juga terdapat sebuah perekam suara. Kemudian Anthony pergi ke sebuah lift sambil mendengarkan rekaman itu. Anthony mendapatkan informasi bahwa warga Cabrini Green melakukan sebuah ritual. Serta Helen yang melakukan pemanggilan itu mengatakan ia diikuti oleh sesuatu yang mengintai dari refleksinya. Anthony masuk ke dalam lift yang banyak memantulkan bayangan dirinya. Dan tiba-tiba lift itu rusak dan ia pun melihat sebuah permen dari atas. Lalu ia mengambil dan membuka bungkusnya dan membuat tangannya terluka. Tak lama Anthony melihat tetesan darah jatuh dari atas. Ketika ia melihat ke atas, ia dikagetkan sesuatu yang menyeramkan dan kemudian lampu lift padam. Lalu setelah pintu lift terbuka, Anthony bersikap biasa saja. Setelah sampai di apartemen, Anthony melanjutkan lukisannya yang sebelumnya. Namun tak lama, ia ditelepon oleh Finley. Setelahnya, kemudian Anthony pergi untuk menemui Finley. Finley tertarik untuk mengambil beberapa kutipan dari Anthony. Kedepannya, Anthony juga akan membuat karya seni yang berkaitan dengan Candyman. Ia mengatakan untuk terlibat dengan lukisan.
Finley harus mencoba melakukan pemanggilan di depan cermin, dan Finley pun terlihat tertarik dengan itu, guys. Tak lama Finley ke toilet. Lalu Anthony yang sudah lama menunggu mengintip dan memanggil Finley di toilet. Di toilet, Anthony terkejut ketika melihat cermin. Dia melihat dirinya di cermin seperti Candyman yang mempunyai tangan seperti bajak laut. Tak lama Finley memanggilnya dengan segera untuk keluar dari toilet. Tak lama Anthony pergi dan makan malam dengan istrinya. Di mana saat makan malam, Brianna melihat berita bahwa Finley telah meninggal dan Anthony suaminya yang dijadikan tersangka. Mendengar hal itu, Anthony segera pergi dari sana dan pergi menemui William. Di sana William memberitahukan kisah para Candyman. Dia adalah sebuah makhluk spiritual, di mana ketika seorang pelukis yang bernama Ruby Tile diminta melukis seorang putri dari keluarga kaya. Seiring berjalannya waktu, mereka jatuh cinta dan sering melakukan prut-prut yang membuatnya hamil. Lalu ayah gadis itu tidak terima dan menyuruh preman-preman itu memburu pelukis itu. Lalu Ruby Tile ditangkap dan disiksa. Tangannya dipotong dan digantikan dengan besi beton yang bengkongnya dan diruncingkan ujungnya layaknya bajak laut. Ia juga diolesi madu lebah sehingga banyak lebah menyengatnya. Setelah itu, ia dibakar sampai mati. Itulah filosofi Candyman yang diceritakan oleh William. Di sisi lain, Brianna sedang melihat lukisan Anthony. Lalu Anthony datang dan segera menutup lukisan yang dilihat oleh Brianna. Anthony mengatakan ia sudah menghidupkan Candyman kembali. Namun Brianna tidak mempercayainya. Tak lama Brianna mencoba memanggil Candyman di depan cermin. Takut Brianna jadi korban Candyman, Anthony marah dan memecahkan semua cermin yang ada di sana. Melihat Tony marah, Brianna sangat takut dan segera pergi meninggalkan Tony. Lalu ia pergi menemui Troy dan Grady untuk menenangkan diri, kemudian menceritakan tentang kejadian itu, guys. Troy, stop. Just What? It's the truth. If Grady came up in here, Di sisi lain, gadis yang pernah memotret karya Anthony, yaitu bernama Heidi, terlihat bersama teman-temannya mencoba memanggil Candyman di depan cermin toilet. Saat panggilan ketiga, salah satu temannya pergi, dan kemudian mereka melanjutkan panggilan seterusnya. Namun tampak tidak terjadi apa-apa. Namun saat mereka akan keluar, terlihat Heidi dan teman-temannya tidak bisa membuka pintu itu. Kemudian salah satu temannya yang bernama Buff mengambil vape-nya yang tertinggal di depan cermin. Tak lama hal aneh terjadi pada Buff dan kemudian Heidi melihatnya. Karena terjadi keributan, salah satu anak gadis berambut kepang yang ada di dalam toilet melihat ke bawah. Dia melihat seekor lebah yang masuk ke dalam cermin dan juga pantulan dari kaca terlihat teman-temannya sedang dibunuh oleh Candyman. Di sisi lain, diperlihatkan Brianna bersama salah satu rekan kerjanya. Rekannya berkata, anggota dewan sangat tertarik dengan karya yang dihasilkan Anthony dan ia ingin membicarakan satu proyeknya. Namun Anthony yang baru terbangun di ruang kerjanya, terlihat tangan Anthony semakin parah. Kemudian ia mengobati tangannya di rumah sakit dekat Cabrini Green. Anthony juga mendengar berita pembunuhan massal di sekolah. Saat dokter datang, ia baru mengetahui tempat kelahirannya di rumah sakit itu. Kemudian Anthony pergi untuk menemui ibunya. Ia bertanya pada ibunya tentang tempat kelahirannya. Lalu ibunya mengatakan yang sebenarnya, bahwa dulu ia pernah tinggal di Cabrini. Dan Anthony merupakan bayi yang diculik Helen. Ibunya mengira Helen adalah pelakunya. Ternyata Helen menyelamatkan Tony yang akan dikorbankan ke dalam kobaran api.
Setelah Helen memberikan Tony pada ibunya, Helen mengorbankan dirinya dengan membakar dirinya untuk menghabisi Candyman. Setelah itu, warga Cabrini bersumpah untuk tidak menyebut namanya lagi. Namun seseorang telah melanggar perjanjian itu dan menemukan Tony kembali. Tak lama kemudian guys, Tony pergi ke perumahan Cabrini dan terlihat dia memasuki salah satu rumah di sana. Di lain sisi, Brianna yang kembali ke apartemen bersama Troy. Mereka mencari Anthony, namun tidak menemukannya. Brianna menemukan pena yang dipakai Tony dari tempat William dan Brianna langsung menuju ke sana. Sampainya di sana, Brianna tidak menemukan siapapun. Lalu ia masuk untuk melihat ke dalam, namun pintu terkunci dan kemudian seseorang datang menyekapnya. Ternyata Brianna diikat oleh William di ruangan. Tak lama William menelpon polisi dan membuat laporan bahwa ada pria bertangan buntung yang sudah membunuh seseorang di perumahan Cabrini, yang ternyata laporan itu untuk menutupi jejaknya. Tak lama Brianna melihat Tony duduk di kursi dengan keadaan tak berdaya. Kerusakan Tony yang parah telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu William mengambil gergaji dan memotong tangan Tony sampai terputus di depan Brianna. Kemudian, William memasukkan besi beton yang bengkong dan diruncingkan ujungnya, layaknya bajak laut ke tangan Tony. William akan membangkitkan Candyman dengan cara memfitnah Tony. Saat William lengah, Brianna berhasil kabur. Dia kabur melalui lorong dan keluar dari dalam perumahan. William terus mengejar bejana yang masuk ke dalam rumah yang gelap. Kemudian, Brianna menyerang William dengan sebuah pena dan menusuk wajah William berkali-kali sampai mati. Lalu Anthony datang menghampiri Brianna dan jatuh tergeletak di depannya. Kemudian polisi yang bernama John datang dan segera menembak Tony sampai tewas karena laporan William sebelumnya. Lalu Brianna ditangkap dan dimasukkan ke mobil karena ia dianggap tersangka guys. Seorang polisi mengancamnya dan mengajak Perdana bekerja sama untuk menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh John. Brianna akan melakukan apa yang diinginkan polisi itu asalkan ia dapat melihat dirinya di cermin. Lalu polisi itu menerima permintaan Brianna. Saat itu Brianna memanggil nama Candyman 4 kali dan polisi itu melengkapi sebutan nama Candyman yang kelima, yang membuat pintu mobil terkunci tiba-tiba. Dari dalam mobil, mereka melihat Tony kembali hidup dan membunuh semua polisi yang berada di luar guys. Lalu polisi yang ada di dalam mobil cemas dan bertanya siapakah ia. Tony yang sudah menjadi Candyman menjelaskan tentang dirinya dan kemudian menghilang dengan lebah-lebahnya. Lalu pintu kembali terbuka dan polisi itu segera kabur. Brianna keluar dari mobil. Lalu ia dikagetkan dengan sosok yang dimana yang asli. Dan ia berkata pada Brianna untuk memberitahu semua orang. Di akhir film, Candyman menghilang saat mobil polisi yang lain telah datang. Itulah alur cerita film Candyman yang dirilis tahun 2021 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Jika menurut kalian film ini menginspirasi dan bisa diambil sisi positifnya, silakan share video ini supaya channel ini semakin berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Sekali lagi jangan lupa guys, sama hari ulang tahun kalian. Salam Trans 8 Movie.